Masuk pada subtema yang kedua. Di sini kita membahas konsep dari analisis vibrasi. Jadi, vibrasi merupakan suatu gerakan bolak-balik di sekitar kesetimbangan. Banyak sumber vibrasi yang dapat kita temukan di sekitar kita, seperti arus listrik AC, semua suara yang kita dengar, kendaraan yang berjalan, dan lain sebagainya. Dalam sebuah mesin, vibrasi adalah hasil dari gaya dinamis internal yang diciptakan oleh elemen-elemen yang berputar. Vibrasi memiliki persamaan sini A kali fungsi sinus dari omega T plus minus pi, di mana A adalah amplitude, sini sin adalah fungsi sinus, dan omega ini ya, omega merupakan dari 2 pi kali F. F yang di sini adalah frekuensi. Lalu ada pi. Nah, pi ini adalah nilai fase dari sebuah gelombang. Jadi sebuah vibrasi ini bisa kita sebut juga getaran, lalu juga bisa kita sebut adalah gelombang. Dalam sebuah vibrasi ada sebuah ciri khas atau identitas utama dari sebuah gelombang atau vibrasi, yaitu adalah di sini ada amplitude, lalu ada frekuensi dan fase. Jadi kalau kita sebut identitas, yaitu yang berfungsi untuk membedakan gelombang tersebut dari gelombang-gelombang yang lain. Lalu kita bahas tentang konsep dasar dari gelombang tadi, parameter dasar ya. Di sini ada frekuensi dan periode, di mana frekuensi merupakan banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Sedangkan lamanya waktu terbentuknya satu gelombang disebut periode. Jadi banyaknya gelombang maksudnya gelombang di sini adalah satu siklus. Kalau kita lihat mengacu pada sini, ada gelombang yang warna merah. Jadi satu siklusnya adalah sampai di sini. Nah, sini satu siklus. Jadi kalau kita hitungkan 1, 2, 3. Nah, dia ada 3 siklus terjadi dalam 1 second, maka frekuensinya bisa kita tentukan yaitu 3 Hz. Nah, banyaknya gelombang ya, ada 3 siklus, ada 3 gelombang terjadi dalam 1 second. Nah, frekuensinya 3 Hz. Lalu yang ini 6 Hz, yang ketiga adalah 12 Hz. Sedangkan periode adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan satu siklus. Jadi seperti ini ya, satu siklusnya kan di sini. Berarti rumusnya untuk periode bisa 1/f. Jadi karena frekuensinya 3, jadi 1/3. Sedangkan frekuensi bisa kita peroleh juga dengan seper periode, seperti. Nah, di sini ada ciri khas sekunder dari sebuah gelombang. Kalau kita lihat untuk frekuensi gelombang ya, semakin tinggi nanti akan gelombang tersebut semakin rapat, jadi densitasnya semakin tinggi. Sedangkan semakin rendah frekuensinya, maka densitasnya semakin rendah juga. Jadi kalau di sini bisa kita langsung tentukan ya bahwa frekuensi gelombang yang warna biru ini yang paling tinggi. Nah, dia lebih rapat. Nah, tapi ini adalah identitas sekunder ya. Jadi masih kurang berguna untuk dalam aplikasi di lapangannya. Lalu ada parameter penting kedua, yaitu ada fase. Fase adalah nilai yang menunjukkan posisi di suatu gelombang pada waktu tertentu. Fase juga merupakan variabel penting dalam mendukung keakuratan diagnosis mesin. Dengan fase, kita dapat mengetahui karakteristik pergerakan dari mesin yang bermasalah. Nah, fase sendiri tadi kan kalau kita lihat di persamaan sebelumnya, simbolnya adalah pi.
seperti ini ya. Nah, di sini ada sebuah persamaan dari vibrasi. Sini persamaannya tidak ada fase, jadi fasenya bernilai 0. Nah, jika persamaan ini saya plot menjadi sebuah grafik, dia akan menghasilkan grafik gelombang yang warna biru. Nah, ini dengan nilai fase 0. Lalu ketika saya tambahkan fase pi per 2 sebesar pi per 2 ya, perhatian kalau dalam derajat 90 derajat. Karena pi adalah 180 derajat dibagi 2 90. Ketika persamaan ini saya plot, maka menghasilkan gelombang yang warna hijau ini. Nah, jadi ada tadi kan untuk originalnya yang gelombang aslinya adalah yang warna biru. Nah, kalau kita lihat kan selisihnya sebesar 90 derajat. Nah, sama saja kalau tadi ya, kita gelombang warna biru ini kalau kita kasih fase sebesar 90 derajat, sama saja kita tarik maju. Kita tarik maju sebesar 90 derajat. Terus sedangkan yang gelombang C fasenya bernilai minus 90 derajat. Nah, jika saya plot akan menghasilkan gelombang yang warna merah. Nah, ini sama saja kalau dari gelombang yang warna biru kan ditarik mundur sejauh 90 derajat. Agar lebih memahami apa fungsi dari fase ini, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi di sini misalkan saya mempunyai sebuah mesin, lalu saya meletakkan sensor di sini ya, ada lokasi titiknya. Ada sensor A, lalu ada sensor B. Nah, ketika pergerakan dari sebuah mesin tersebut menghasilkan gelombang seperti ini ya, yang satu jenis gelombang sinus, maka kan kita bisa mendefinisikan pergerakan dari sebuah mesin ini. Maka kan kalau seperti ini berarti A dan B ini pergerakannya sama, jadi bergetarnya arahnya sama. Jadi kalau yang A ke atas, yang B nya juga ke atas secara bersamaan ya. Nah, jadinya kalau saya plot, jadi yang warna biru ini gelombangnya A, pola getarannya titik A. Nah, yang B warna merah saya buat titik-titik ini adalah pola getarannya dari titik B. Lalu kalau saya mengukur di tempat yang sama pada mesin misalkan yang berbeda ya, sini saya lokasi A, B, lalu menghasilkan pola grafik seperti ini. Ini kan disebut grafik time domain atau time signal ya. Jadi grafik waktu terhadap amplitude. Nah, jika menghasilkan sebuah gelombang seperti ini, maka kita bisa mendefinisikan dari pergerakan mesin. Maka kan A dan B ini pergerakannya saling bertolak belakang, dan ini memiliki fase sebesar 180 derajat. Jadi jika A-nya ke arah bawah ya, bergerak ke arah bawah, B-nya naik. Jadi fungsinya fase seperti itu. Jadi dengan grafik ini kan kita bisa melihat bahwa oh ternyata mesin ini pergerakannya seperti ini. Nah, lanjut pada parameter penting yang ketiga, ada amplitude. Amplitudo adalah nilai simpangan maksimum dari peristiwa yang berulang. Jadi amplitudo menggambarkan nilai dari ini ya, jarak dari titik kesetimbangan sampai maksimum gelombang, jadi puncaknya gelombang. Nah, besar ini disebut amplitudo. Ada berbagai definisi amplitudo yang semuanya merupakan fungsi dari besarnya selisih antara nilai-nilai variabel puncak. Nah, tadi ada ini ya, pertama ada amplitudo, ini jenis-jenis amplitudo. Pertama ada disebut ini 0 sampai peak ya, 0 to peak. P ini peak atau puncak. Nah, 0 to peak, nah ini merepresentasikan gelombang dari titik kesetimbangan sampai puncak maksimum. Ini disebut 0 to peak. Lalu ada peak to peak. Ini berarti dari puncak dari yang posisi positif di sini sampai ke puncak yang negatif, ke lembahnya. Nah, ini peak to peak. Nah, lalu ada juga ini ya, nanti ada lagi di sini ada rata-rata, lalu ada yang RMS.
Nah, kita bahas nilai RMS tadi. Kenapa yang digunakan adalah RMS, tidak nilai puncaknya? Karena nilai puncak pada sinyal hasil pengukuran tidak selalu konstan atau berubah-ubah. Sama halnya jika kita menggunakan nilai rata-rata. Dalam beberapa kondisi sinyal nilainya adalah 0 atau mendekati 0. Maka jika kita gunakan itu, nilainya tidak optimal dalam merepresentasikan sinyal yang kita ukur. Sehingga kita gunakanlah nilai RMS sebagai solusinya. Jadi RMS singkatan dari root mean square ya. Ini memiliki persamaan seperti ini ya. Akar dari seper periode dikali dengan integral dari x kuadrat ya. Fungsi x kuadrat dari 0 sampai periode. Nah, tadi sudah dijelaskan kenapa kita tidak menggunakan mean. Nah, kalau kita lihat misalkan kita aplikasikan pada gelombang ini. Kita misalkan menggunakan nilai mean untuk merepresentasikan dari energi gelombang ini ya, energi atau power dari gelombang ini. Maka kalau kita aplikasikan di sini kan, di sini masih bernilai positif. Kalau kita nanti rata-ratanya dapat positif. Namun ketika menghitung yang daerah sini, ini kan nilainya negatif. Nanti hasilnya ya ini dikurangi ini, maka hasilnya adalah 0. Nah, tapi kalau menggunakan RMS, karena di sini kan x kuadrat, jadi walaupun dia nilainya negatif, tetap nanti hasilnya tetap menjadi positif. Nah, untuk beberapa kasus di sini contohnya misalkan untuk gelombang sinus ya. Jadi RMS untuk fungsi sinus kita bisa sederhanakan dari rumus yang ini ya, menjadi seper dari akar 2 kali dengan amplitudo. Nah, amplitudonya yang 0 to peak. Nah, sekitar 0,707 kali amplitudo. Nah, ini kita bisa gunakan formula ini untuk fungsi sinusnya. Amplitudo dapat diukur atau ditampilkan dalam 3 jenis besaran fisik, yaitu displacement, velocity, dan akselerasi. Displacement berarti nilai yang ditampilkan adalah jarak antara kesetimbangan dan titik simpangan terjauh, memberitahu kita seberapa jauh titik yang diukur bergerak. Amplitudo jenis displacement biasanya menggunakan satuan mm, mikrometer, dan mil. Velocity adalah laju perubahan jarak atau displacement terhadap waktu. Velocity memberitahu kita seberapa cepat titik yang diukur bergerak. Satuannya adalah millimeter per second atau inch per second. Kecepatan tertinggi ada di tengah gerakan. Acceleration adalah laju perubahan velocity terhadap waktu. Acceleration memberitahu kita seberapa cepat velocity dari titik yang diukur berubah. Satuan acceleration menggunakan G atau meter per second kuadrat. Akselerasi terbesar berada pada titik-titik pergerakan yang sama dengan displacement, namun dengan arah yang berlawanan. Untuk apa sebenarnya jenis satuan amplitudo diperlukan? Kita temukan jawabannya di sesi selanjutnya. Nah, jadi sudah kita ketahui semua variabel apa saja yang penting dalam sebuah vibrasi. Mungkin dari teman-teman muncul pertanyaan, apa hubungannya gelombang yang kita bahas ini dengan rotating equipment di industri? Nah, untuk menjawab itu semua nanti kita bahas di slide-slide berikutnya. Nah, di sini tadi sudah jelaskan bahwa ada 3 jenis pengukuran ya dalam sebuah amplitudo yang digunakan. Pertama ada displacement, velocity, dan akselerasi. Jadi perpindahan, kecepatan, dan akselerasi. Dengan perpindahan unit milimeter, mikrometer, mil, lalu ada kecepatan milimeter per second atau inch per second. Untuk akselerasi J ini kesatuan gravitasi atau meter per second kuadrat. Ini merupakan karakteristik dari setiap jenis amplitudo. Ini untuk yang displacement. Lalu untuk velocity, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa ini kan puncak dari displacement. Nah, kalau di velocity nilai maksimal berada di malah pertengahannya di sini, di antara titik kesetimbangan. Lalu untuk akselerasi sama dengan displacement, cuma dengan arah yang berbeda.
Kalau kita lihat dari persamaannya, kan kita punya persamaan dasar yang berwarna merah ini. Jadi persamaan sebuah vibrasi dasar. Lalu kalau kita inginkan untuk mendapatkan persamaan yang velocity, nah maka kita bisa diferensialkan kan, kita derivatif atau kita turunkan terhadap waktu, maka menjadi velocity dengan persamaan 2 kali P kali F kali A kali fungsi cos ya. Nah, ininya 2 VFT plus P per 2. Sedangkan untuk akselerasi kita juga bisa dapatkan kembali dengan menurunkan terhadap waktu. Kita dapatkan nilai akselerasi yang menjadi minus dari 2 PF kuadrat kali A sin kali 2 PFT plus P per 2. Nah, jika pada beberapa kasus kita ingin merubah juga bisa ya. Jadi misalkan kita mempunyai sebuah velocity, sebuah amplitude velocity yang kita ingin rubah menjadi akselerasi. Nah, kita bisa gunakan persamaan ini, atau kita balik misalkan dari akselerasi ke velocity atau dari akselerasi ke displacement. Nah, nanti semuanya bisa menggunakan persamaan ini. Kita juga sudah membahas bahwa semua benda yang bergerak pasti menimbulkan vibrasi. Apalagi mesin-mesin yang berputar dimanapun lokasinya, pasti menimbulkan vibrasi. Ilustrasi bisa kita lihat pada animasi ini. Jika kita ambil satu titik acuan misalkan pada poros dan kita anggap tidak ada misalignment pada poros tersebut, maka vibrasi yang dihasilkan sama seperti yang terlihat pada grafik ini. Terdapat satu frekuensi dan satu amplitudo. Jika dengan mengetahui berapa frekuensinya, kita dapat mencari sumber dari mana frekuensi tersebut berasal. Jadi inti dari analisis vibrasi, kita kan nanti mendapatkan grafik dari sebuah pengukuran. Dan di sini misalkan yang kita sumbernya hanya pada ini, misalkan kita titik acuannya adalah hanya di poros. Kita ukur, nah nanti kan poros ini menghasilkan sebuah vibrasi. Nah, seperti ini. Nah, vibrasi ini kan mempunyai nilai frekuensi tadi, identitas dari gelombang, yaitu frekuensi, amplitudo, dan fase. Nah, fase di sini untuk beberapa kasus, misalkan kasus ini ya, fase itu tidak terlalu diperlukan. Jadi fase itu hanya tadi ya untuk melihat pergerakan dari sebuah mesin. Jadi tingkah laku mesin itu seperti apa gitu. Nah, jadi maka dengan misalkan grafik ini kita bisa ketahui, oh ini sumbernya dari porosnya. Nah, untuk lebih memahami kita masuk pada slide selanjutnya. Nah, masuk pada basic analisis ya. Misalkan kecepatan putar mesin yang diukur 60 rpm. Nah, kita punya mesin, kita ukur. Nah, mesin ini memiliki kecepatan 60 rpm. Lalu pertanyaannya, apakah vibrasi yang timbul berasal dari mesin yang kita ukur? Untuk menjawabnya, kita harus pastikan bahwa frekuensi yang ada pada grafik hasil pengukurannya sama dengan frekuensi mesin yang diukur. Jika tidak sama, maka sumber vibrasi bukan berasal dari mesin yang diukur. Nilai amplitudo menunjukkan seberapa besar mesin yang diukur bergetar. Jadi meskipun bergetar, belum tentu mesin tersebut bermasalah. Ada standar yang menjadi rujukan dalam menilai besar vibrasi suatu mesin bermasalah atau tidak. Nah, jadi masuk tadi ya. Di sini kan seumpama kita mau ukur sebuah mesin, dan mesin ini memiliki kecepatannya 60 rpm, di 60 rotation per menit. Kita ukur lalu kita mendapatkan sebuah grafik dari hasil ukurnya. Di sini grafik time domain atau time signal. Nah, di sini grafiknya menunjukkan, kita akan bisa hitung ya, kalau sesederhana ini gelombangnya kita bisa hitung berapa frekuensinya. Tadi kita sudah tahu bahwa frekuensi itu adalah banyaknya siklus atau banyaknya gelombang yang terjadi pada dalam waktu 1 detik, dalam kurun waktu 1 detik. Nah, kita lihat untuk 1 detiknya di sini. Nah, ini tepat pada 1 gelombang. Maka kita bisa pastikan bahwa gelombang ini sebesar 1 Hz frekuensinya. Lalu pertanyaannya, apakah gelombang ini berasal dari mesin ini? Nah, kita lihat apakah mesin ini juga memiliki frekuensi 1 Hz. Nah, kalau kita lihat ya 60 rpm,
kita konversikan 60 cycle, nah 1 menitnya kan 60 detik, maka bisa kita 60 bagi 60 berarti kan 1 Hz. Nah maka kesimpulannya kan gelombang dengan frekuensi mesinnya itu sama. Jadi kita bisa pastikan bahwa gelombang ini merupakan frekuensi dari mesin ini. Lalu langkah selanjutnya menentukan apakah getaran ini adalah indikasi suatu masalah pada mesin ini. Nah, melihat untuk menentukan vibrasi ini bermasalah atau tidak itu harus punya standar ya untuk rujukan. Nah, misalkan kita punya rujukan, punya standar bahwa nilai maksimal dari vibrasi mesin ini itu maksimalnya 0,4. Maka bisa kita simpulkan bahwa vibrasi yang sudah terjadi ini adalah vibrasinya sudah besar, sudah sangat besar karena melebihi nilai batas maksimalnya 0,4, sedangkan 0,5. Tapi misalkan pada standar itu menunjukkan bahwa nilai vibrasi maksimalnya itu misalkan 2. Nah, maka nilai 0,5 ini kan masih sangat kecil ya vibrasinya. Nah, jadi kalau seperti itu kita tinggal pantau saja mesin ini. Karena seiring berjalannya waktu vibrasi itu tidak sama ya, akan terus berubah-ubah. Jadi akan bisa semakin naik vibrasinya. Nah, contoh di sini hanya ada satu sumber vibrasi. Bagaimana jika ada lebih dari satu sumber vibrasi? Bagaimana cara kita mengidentifikasi setiap frekuensinya? Jadi di sini ya contoh kompleksnya. Kondisi sebenarnya sensor vibrasi menangkap semua pergerakan elemen-elemen mesin. Misalnya pada mesin pompa. Di sana ada banyak sekali komponennya seperti rotor, fan, terus shaft, kopling, bearing, bola bearing, pondasi, impeller, dan masih banyak komponen yang lain. Semua komponen itu menghasilkan vibrasi dan setiap komponen mesin mempunyai pola vibrasinya masing-masing. Namun di sini bagaimana cara kita mencari tahu setiap frekuensinya pada sinyal dalam domain waktu? Kita bayangkan tadi kita punya satu sumber vibrasi. Nah, itu kita dengan mudah yang menentukan berapa frekuensinya. Nah, dalam kasus sebenarnya dalam mengukur, misalkan kita ukur sebuah ada sensor ini ya, kita letakkan di mesin ini. Nah, semua komponen yang ada di mesin ini itu kan menghasilkan vibrasi. Seperti di sini ada fan rotor, terus ada rotor, ada kopling, shaft, terus ada impeller, terus ada bearingnya, ada berapa ini? Ada 4 ya. Nah, semua komponen itu menghasilkan vibrasinya sendiri-sendiri, vibrasi masing-masing. Nah, jadi nanti yang keluar itu ya tidak hanya satu sinyal vibrasi. Jadi semua komponen ini akan menghasilkan vibrasi. Nah, kita lihat untuk lebih jelasnya. Nah, misalkan kita memiliki dua sumber vibrasi. Itu ada vibrasi pertama yang warna biru adalah 1 Hz sebesar 1 Hz. Lalu vibrasi kedua sebesar 2 Hz. Nah, ketika kita mengukur ada dua vibrasi ini, nah nanti yang tampil itu tidak seperti ini. Tidak masing-masing seperti ini ya. Kalau masing-masing ini kita mudah ya untuk mengetahui membaca berapa frekuensinya. Tapi nanti hasilnya itu seperti yang di grafik ketiga yang warna hitam ini. Nah, dari sini ya dari dua sumber vibrasi ini, misalkan kita tidak tahu berapa frekuensinya, di sini kita sudah sulit untuk menentukan berapa frekuensi yang tepat ini. Lalu ada berapa sebenarnya gelombang pada gelombang ini. Jadi kalau gelombang seperti ini berlaku penjumlahan trigonometri. Jadi gelombang 1 ditambah dengan gelombang 2, nanti hasilnya seperti ini. Nah, lalu misalkan di sini kita punya 3 sumber vibrasi. Vibrasi pertama, terus vibrasi kedua, vibrasi ketiga. Nah, ketika ada 3 sumber vibrasi seperti ini, nanti yang muncul akan seperti ini, seperti yang di grafik keempat. Nah, dari sini juga akan lebih sulit ya menentukan berapa frekuensinya. Terus ada berapa banyak komponen gelombang di sini. Nah, sini kita sudah sulit untuk menentukan.
Nah, saya ambilkan contoh untuk pengukuran real ya di lapangan. Nah, contoh yang ini yang sederhana. Nah, kalau kita lihat ya di sini masih berupa gelombang sinus yang dominan. Jadi terus kalau kita misalkan mencari frekuensinya, di sini kan kita lihat kurun waktunya selama 2,5 detik. Nah, tadi kan kita lihat di sini satu gelombangnya itu kira-kira 0,3. Jadi periodenya ini kira-kira 0,3. Kalau frekuensinya berarti kan seper periode. Jadi 1 bagi 0,3 sekitar 3 ya, 3 lebih 3, sekian. Nah, kita masih bisa menebak ya untuk yang dominan. Jadi kalau di sini kan sebenarnya sudah diketahui satu kalinya itu 3,5 Hz. Tebakannya juga sudah hampir benar. Namun kita tidak bisa mengetahui berapa sebenarnya frekuensi yang ada di sini. Nah, di sini lalu ada berapa sebenarnya komponen gelombang yang membentuk gelombang ini. Terus misalkan pada kasus yang kompleks, nah kalau seperti ini kita juga tidak mungkin tahu ya. Saya juga nggak ngerti ada berapa banyaknya gelombang, terus berapa saja frekuensinya dari sinyal ini. Nah, di sini sulit untuk mengetahui. Jadi dengan sinyal yang ditampilkan pada grafik time domain, kita tidak bisa membaca frekuensi dari vibrasi-vibrasi yang muncul. Yang kita ketahui hanya amplitudo. Dengan demikian kita tidak bisa mencari sumber-sumber yang mengeluarkan vibrasi tersebut. Kita tidak bisa mengetahui komponen mana yang bermasalah. Berangkat dari permasalahan inilah metode transformasi dari data time domain ke frekuensi domain dicari dan ditunggu pada hampir 2 abad yang lalu. Nah, karena tadi ya kita sudah mentok untuk mencari tahu berapa frekuensinya di gelombang ini, dan ada berapa banyak gelombang yang membentuknya. Jadi di sini kita hanya bisa membaca berapa nilai amplitudenya. Nah, jadi berangkat dari permasalahan ini, para peneliti mencari sebuah metode yang bisa mengubah dari grafik time domain atau data time domain menjadi sebuah data yang dapat memudahkan kita dalam melihat nilai frekuensinya, yang bertujuan untuk mengetahui dari mana sumber vibrasi itu berasal, untuk mengetahui komponen-komponen yang bermasalah.